Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, yang di onsite maupun yang online, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir untuk menjamah setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di setiap pergumulan kami, di setiap berkat yang Engkau sediakan, Engkau hadir, Engkau tahu. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kami menyiapkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami untuk datang ke hadiran-Mu. Dan kami tahu Engkau hadir, bertahta atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau yang akan memberikan kami Tuhan setiap jalan keluar, setiap kesembuhan, dan setiap jawaban atas setiap doa kami Tuhan. Kami mau datang lebih dalam lagi ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa
doa kita, apa pergumulan kita. Kita percaya Dia akan menjawab setiap pergumulan kita. Tuhan bekerja saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi, karena kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat.
orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Boleh Kak kasih tos kanan kirinya, katakan aku diberkati, kamu diberkati.
Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita dengan firman-Nya. Dan apa yang ditabur itu tertanam dalam hati kita berbuah. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan kita percaya waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita semua. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. 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 Benar Tuhan, waktumu adalah waktu yang terbaik. Namun seringkali Tuhan, ketika ada satu masalah, pergumulan, ada satu proses yang harus kami lewati, seringkali kami nggak mengerti atau kurang mengerti Tuhan. Namun satu hal, biar pagi hari ini Roh Kudus memberikan kami pengertian dan pengenalan akan kasih setiamu, akan keberadaanmu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan berfirman, berikan kekuatan yang baru kepada setiap kami, agar kami bisa bangkit dalam kuasa Roh-Mu. Kami memiliki iman yang bangkit di dalam Engkau untuk mengenal Tuhan secara benar. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu dan yang ada di tempat ini, Pak Im, dan juga seluruh tim pengembalaan yang ada, dan juga seluruh jemaat-Mu Engkau berkati. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Aba, sehingga setiap benih firman-Mu tidak akan pernah satupun yang Kau biarkan gagal dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom, puji Tuhan. Ya, saya pertama-tama memperkenalkan diri dulu. Ini pertama kali saya melayani tempat ini. Ya, nama saya Freddy Halim. Saya melayani di GBI Green Garden. Tidak jauh lah, kalau minggu tidak jauh, kalau hari biasa agak macet. Ya, di GBI Green Garden. Ya tentu saya punya istri, anak saya 4, 2 di Australia, 2 di sini. Ya. Nah, gembala saudara Pak Manuel adalah guru saya. Senior saya, guru SOM. Ya, bukan, kalau sekarang kan udah ganti KOM, dulu SOM. Ya, Pak Im yang ngajar. Itu puji Tuhan, hari ini saya bisa berada di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan dan bisa sharing firman Tuhan bersama-sama saudara. Kita sama-sama belajar, ya. Itu semua anugerah Tuhan. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, saya berikan tema pada pagi hari ini adalah iman yang bangkit. Dan saya berikan subtemanya lagi. Yang belakang bisa bantu saya. Ini kenapa nggak bisa? Bisa tolong klikin lagi. Nah, saya berikan subtemanya skenario-nya Tuhan. Ya, nanti saya jelaskan apa kaitannya itu. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita tahu hari-hari ini bahwa pandemi COVID sudah berlalu, sepertinya sudah usai, sudah menjadi endemi. Kayaknya ya banyak orang sudah tidak peduli dengan yang namanya virus COVID, betul ya? Ya, mau pergi ada yang nggak pakai masker, ya udahlah, nggak peduli. Ya, tapi nggak tahu jemaat masih ada yang takut nggak ke gereja karena alasan virus COVID, saya nggak tahu. Tapi di tempat saya ada juga masih. Udah kebiasaan, bukan takut itu udah kebiasaan online. Makanya di tempat kita online-nya saya hapus. Senin baru kita tayangin, seperti itu ya. Ya saudara terkasih Yesus, namun ada satu virus yang lebih menakutkan sesungguhnya daripada virus COVID. Saudara paham nggak virus apa itu saudara? Bukan virus sakit penyakit saudara. Virus LGBT. Mungkin saudara nggak ngeh akan hal ini. Ya, saya mau cerita. Ini pada awal tahun ya, kebetulan ada mantan pengerja sekolah minggu ya, guru sekolah minggu saya, anak jemaat dari Australia. Dia sudah keluarga di Australia, sudah punya anak, dan dia datang ke Indonesia, kita ajak makan malam. Terus saya tanya dia, kamu nanti lain kali udah rencananya tinggal stay di Australia atau kembali ke Indonesia? Dia bilang, ya Om, saya lagi bingung. Kalau stay, kalau tinggal itu enak di Australia tentunya Om. Tapi saya lagi bingung, anak saya yang kecil ini mau saya sekolahkan di mana? Entah mau sekolahkan di Australia atau di Indonesia. Saya kaget. Kita ini pengennya anak sekolah di luar negeri, betul nggak? Kok ini yang dari luar negeri pengennya sekolah di sini? Loh kenapa? Saya tanya, kenapa? Iya, karena ini hampir seluruh di sekolah
dasar SD di Australia, khususnya sekolah negeri, itu semua pengajarannya sudah disusupin tentang pengajaran tentang LGBT. Bahkan anak-anak usia sekolah SD itu sudah disuruh pilih hak gendernya. Dia mau memilih sebagai wanita atau sebagai pria. Misalnya yang wanita mau pilih sebagai pria atau yang pria sebagai pilih wanita, bebas. Jadi datang ke sekolahnya itu boleh pakai seragam bebas. Paham maksud saya? Nah, suatu hari ini anaknya dia ya pulang rumah, dia bilang, Mi, tadi ada pertemuan orang tua sekolah. Datang ke sekolah. Dan temannya ya, teman saya itu papinya ada 2. Itu maminya dengar begitu kaget dia. Tapi puji Tuhan maminya kan latar belakangnya guru sekolah minggu, jadi seringkali dia ngajak waktu malam baca Alkitab, ceritain tentang Alkitab. Dia bilang gini, kamu ingat enggak mami yang pernah cerita Adam itu nikah sama siapa? Eve. Nah, Eve itu pria atau wanita? Nah, itu hikmat guru sekolah minggu. Makanya kalau saudara yang masih muda ngajar di sekolah minggu, ya anaknya bilang, ya perempuan. Nah itu kan benar, Alkitab kan Adam laki menikah dengan perempuan. Iya ya Mi ya. Tapi asik loh Mi kalau punya 2 papi. Polosnya anak gitu loh. Waduh. Itu bahaya banget saudara. Satu ketika ada anak temannya juga ulang tahun, anak teman perempuannya. Itu sama orang tuanya disiapkan baju-baju perempuan. Bagi teman-teman lakinya yang mau pakai baju perempuan, dipinjemin. Bayangin. Wow. Mungkin saudara masih berpikir, di kita masih jauh, karena kita kan nolak hukum LGBT, hak gendernya itu enggak. Di kita apalagi masih banyak yang itu ya, yang radikal, mereka kan pada nolak, nggak mungkin, aman-aman saja. Tahu kan namanya virus LGBT sesungguhnya sudah banyak di mana-mana termasuk di gereja. Ya tahu ya? Mungkin di sini nggak ada lah. Ada Pak Im bingung nanti. Ya, saya 2 kali tahun lalu ke Australia. Di depan saya jalan 2. Ya cowok yang satu agak gemulai lah, saudara tahu caranya gimana. Rangkul-rangkulan jalan. Saya lewati salah satu itu Asia, dua-duanya Asia. Begitu saya lewati, salah satunya ngomong Indonesia. Ayo. Ngomong Indonesia saudara, dari Indonesia. Virus ini sudah kemana-mana. Apalagi hukum yang sudah men-setting dan melegalkan mereka persamaan gender. Dan kalau saudara bayangkan di TV, film, seri apapun juga itu sudah disusupin dengan message LGBT. Betul nggak? Supaya apa? Orang melihat itu biasa. Kita mengerti itu nggak biasa, nggak normal. Bagaimana anak kita yang generasi ini, generasi Z ya namanya. Bagaimana mereka, apalagi yang di bawahnya, bagaimana mereka kalau tiap hari mereka melihat itu biasa. Itu ibaratnya kita sebagai orang posisi orang benar itu semakin terhimpit, dan hukum dunia itu akan menghimpit seperti itu. Oleh karena itu Tuhan mau saudara dan saya sebagai orang percaya hari-hari ini kita harus bangkit dalam kuasa Roh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya Tuhan kasih tema gembala the year of apa? Itu apa? The year to rise up and to be victorious. Bangkit dan jadilah pemenang. Nggak salah saudara. Yang kita hadapi bukan dunia yang gampang-gampang saja. Yang kita hadapi dunia yang semakin menghimpit, semakin menjepit kita sebagai orang benar. Hari-hari ini Tuhan mau, yuk kenali Tuhanmu dengan sehat dan benar. Bangkit secara iman, percaya kepada Dia, bukan kepada yang lain. Yang mau dan setuju katakan amin. Amin. Ya, karena hanya iman kita ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Amin. Nah, saya ajak saudara untuk melihat satu ayat di Mazmur 139 ayat 16. Tolong bantuin yang belakang, bisa bantuin klik ini nggak kena ini. Mazmur 139 ayat 16, sama-sama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, firman Tuhan mengatakan, dari sejak kita ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menenun buah pinggang kita. Yang setuju katakan amin. Sudah menenunnya. Bahkan ketika kita lahir ke dunia, hari-hari yang kita lewati, termasuk sampai sekarang, bahkan termasuk nanti sampai kita hari tua dan kita berpulang ke rumah Bapa, itu semuanya sudah tertulis dalam kitab-kitab rancangannya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dan kita percaya rancangan Tuhan, kalau Tuhan nulis dalam kitab-kitabnya, itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, rancangan yang penuh keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan penderitaan. Yakinkan atas dirimu atas itu. Tapi mungkin saudara kata, Pak, siapa bilang aku ngalami yang gak enak? Kok susah? Pergumulan hidupku bersilih ganti, kok gak... Rasanya nggak pernah lewat begitu saja, selalu ada. Kok nggak seperti yang Alkitab katakan? Itu disebabkan bukan Tuhan yang salah nulis. Tuhan nggak pernah salah nulis. Kasih setianya kepada orang-orang pilihannya nggak pernah salah nulis. Yang setuju katakan amin. Yang salahnya di mana? Kitanya yang salah. Kitanya mungkin sudah keluar dari jalur rencananya. Kita sudah menyimpang jauh. Tetapi ketika saudara dan saya mau bertobat di dalam Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang merendahkan diri kepada Tuhan, apa yang sudah tertulis dalam kitab-kitabnya, itu akan engkau alami. Amin. Apa yang sudah Dia rancangkan, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Masa kelammu akan berubah. Yang setuju katakan amin. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Ya, sama-sama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Terus, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7, sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang percaya katakan amin. Nah, dari pembacaan ayat ini saya dapatkan 3 hal. Kalau saudara dan saya mengalami iman yang bangkit, ya, iman yang dapat mengalahkan dunia, ada 3 hal yang harus kita bangun. Yang pertama, persiapkan wadah hidupmu yang baru dalam Kristus, ya. Yang pertama, persiapkan wadah hidupmu yang baru dalam Kristus. Saya pakai istilah wadah. Wadah itu menggambarkan jenis kehidupan rohani yang harus kita bangun, yang harus kita jalani dalam hidup sebagai orang percaya. Kita lihat 1 Petrus 3 ayat 7 ya, yang tadi kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh
pengharapan. Jadi oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali, betul? Sebagai ciptaan baru kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan 2 Korintus 5 ayat 7, saudara pasti tahu ayatnya ya saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita bilang yes, amin. Tapi seringkali kita nggak sadar yang kalimat belakangnya. Ya, yang lama sudah berlalu, ya, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa artinya? Saudara dan saya boleh kita berseru, yes, amin. Aku sebagai ciptaan baru karena aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kehidupan lamamu belum semuanya tersingkirkan. Engkau masih menyimpan keinginan-keinginan lama, kebiasaan-kebiasaan lama, perkara-perkara hal-hal yang duniawi itu yang kau kejar. Sesungguhnya kehidupanmu belum menikmati betul sebagai ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu artinya 100% yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang, baru 100%. Kehidupan yang baru sudah datang dalam hidupmu. Tidak ada setengah-setengah 50%, 90% atau 99,999 seperti orang jualan. 100%. Coba kita baca di Lukas 5 ya, ayat 37-38. Tuhan Yesus mengatakan begini, saudara. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Ya, 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ya. Anggur yang baru itu berbicara kehidupan yang baru. Ya, anugerah yang baru dari Tuhan, kehidupan roh yang baru dari Tuhan, ya, itu harus diisi kepada kantong yang baru, bukan kantong yang lama. Kenapa? Kantong yang lama itu udah nggak elastis, udah agak kaku. Kalau diberikan sesuatu seperti anggur yang baru, itu akan mengoyak dan akhirnya kantong lama itu akan bocor. Nah, seperti itulah saudara, kalau kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru, saudara memiliki wadah yang baru. Saudara kita baru bisa menerima sesuatu yang baru yang datangnya dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau hidup kita yang kita jalanin, kita masih menyimpan hal-hal yang lama, keinginan lama, kebiasaan buruk kita, sorry to say, Tuhan bicara apa? Wadahmu bocor. Sehingga apa yang Tuhan berikan, yang engkau dengar dari setiap pemberitaan firman, ya ketika di gereja, yes, amin, wah kayaknya ini bergelora. Tapi pulang begitu saja dalam kehidupan sehari-hari, bocor wadahmu. Engkau tetap hidup di dalam manusia lamamu, itu bocor. Sehingga berkat yang Tuhan sediakan di surga, kita nggak bisa menerima penuh. Kita terima, ya sebentar aja bolong, habis. Berkat iman, berkat kekuatan, begitu saja, sia-sia. Itu kenapa? Karena ada percampuran, bocor, wadah kita bocor. Oleh karena itu, ayo kita harus mempersiapkan wadah yang baru untuk iman kita bangkit, untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, untuk kita bisa menerima kuasa Roh Kudus, di mana Pentakosta 3 yang akan dicurahkan. Wadah yang baru itu harus betul-betul kita persiapkan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Saya tahu ini sebuah proses, tidak mudah, tapi ketika saudara mengandalkan kuasa Roh Kudus dan firman-Nya, itu pasti bisa. Setuju? Yang kedua, sebagai saudara dan saya yang sudah dilahirkan baru di dalam Kristus, posisi kita, aku ada untuk melakukan kehendak Tuhan. God will. Kita baca ayatnya ya. Bisa bantu ini?
Tolong yang belakang bisa bantuin ini kliknya enggak? 1 Petrus 1 ayat 4 ya, yang tadi kita baca. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Katakan amin. Ya, jadi saudara dan saya yang dilahirkan baru, yang diselamatkan, mengalami penebusan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada tujuan Allah Bapa sesungguhnya untuk supaya kita bisa mengalami pembenaran, mengalami dikuduskan, bahkan kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan dan mengalami kehidupan yang kekal. Amin. Itulah kerinduan hati Bapa. Allah Bapa itu sangat merindukan satu persekutuan yang hidup dengan ciptaannya, seperti pada waktu di Taman Eden. Ya, Allah Bapa bisa ngobrol setiap saat dengan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Itulah God will, itulah kehendak Bapa. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan ya saudara di coba klik lagi. Saya yang kurang lancar, harusnya bawa ya. Yohanes 6 ayat 27, ini Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Yang mengerti katakan amin. Bagi kita yang masih hidup di dunia ini, Tuhan tegaskan, ayo bekerjalah. Bukan dengan makanan yang dapat binasa. Tahu makanan yang dapat binasa? Perkara-perkara yang duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi, hal-hal yang mendatangkan kesuksesan, keterkenalan, mamon, itu semua makanan yang dapat binasa. Tetapi bekerjalah untuk apa? Makanan yang tidak binasa, yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Apa itu? Melakukan firman Tuhan, memberitakan Injil, memenangkan jiwa, membantu orang yang miskin, menolong orang yang lemah. Itu yang membuat kita dapat menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi ibaratnya kalau kita masih hidup sebagai orang percaya, masih hidup di dunia ini, kita nggak boleh diam-diam. Kita harus tahu hidup kita, apa yang harus kita jalani. Kita ada untuk God will, untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan untuk hanya mengejar apa yang tren dunia. Wah, lagi ngetren apa kita ikut. Tapi apa yang Bapak kehendaki dan maui, itu kita terbuka. Setuju? Amin. Tanpa kita mengerti akan kehendak Tuhan, iman kita juga tidak akan bangkit, saudara. Nah, seringkali ya, mungkin ini menurut saya nih, kesalahan hamba-hamba Tuhan yang dulu saya juga sering berbicara seperti itu. Kan Tuhan menciptakan manusia itu dari awalnya sudah ada free will, kehendak bebas. Kan boleh dong. Ya. Kita akan boleh milih, Adam dan Hawa aja boleh milih. Pernah dengar hal itu? Dan argumennya adalah, kan Tuhan menciptakan manusia bukan menciptakan robot. Saudara nggak salah, Tuhan memang menciptakan manusia bukan seperti robot. Tuhan memang memberikan manusia untuk bisa memilih, tapi bukan memilih berdasarkan kehendak bebasnya. Pada awalnya Tuhan mendesain manusia Adam dan Hawa, itu menciptakan mereka tidak ada unsur yang namanya kehendak bebas. Unsur kehendak bebas ketika mereka sudah jatuh dalam dosa. Pada awalnya Tuhan hanya memberikan manusia, memang betul ya, dalam jiwa kita itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Ada keinginan, namanya keinginan. Tapi bukan keinginan untuk melakukan kehendak bebas sendiri. Keinginannya hanya melakukan kehendak Bapa, apa yang Tuhan perintahkan. Makanya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dia taunya itu hanya melakukan perintah Bapa. Apa yang Allah Bapa sampaikan, dia lakukan. Dia tidak pernah berpikir tentang kehendaknya sendiri, saudara.
Ya, kita mungkin dengan kacamata kita yang saat ini sedang banyak dalam dosa. Coba Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden, dia pengen apa sih? Kayaknya nggak ada karena semua sudah tersedia. Ya atau ya? Kalau kita banyak kekurangan, kalau di Taman Eden semua sudah tersedia oleh Bapa, mereka bahkan nggak mengerti kehendak sendirinya itu apa. Sampai suatu saat Iblis menyamar sebagai ular tua datang dan memutarbalikkan firman. Dia bilang sama Adam dan Hawa, membalikkan gitu. Ya, bukankah semua pohon yang di taman ini tidak boleh kamu makan? Hanya yang satu itu, yaitu pohon apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Itu boleh kau makan. Tujuannya apa? Tujuannya dia mengarahkan pandangannya kepada Adam dan Hawa kepada pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Padahal selama ini buah itu nggak pernah menarik hati mereka. Mereka sering main lari-larian di sana, mereka sering baring-baringan di sana. Buah itu nggak pernah menarik hati. Tapi pada saat iblis menunjuk hanya satu itu yang boleh kamu makan, arah pandang mereka sudah tertuju kepada pohon itu. Dan di Alkitab mengatakan buah itu menarik hati. Benar toh? Dan lanjut tipu daya iblis datang lagi. Engkau makan enggak, sekali-kali akan mati. Tapi engkau akan menjadi seperti Allah, tahu mana yang baik dan tahu mana yang jahat. Ada dua hal yang iblis tanamkan dan mulai muncul dalam pikiran Adam dan Hawa. Yang satu, oh iya, jangan-jangan Allah takut disaingin, mulai kebimbangan tuh. Betul nggak? You know? Jangan-jangan Allah nggak mau disaingi. Nah yang kedua, kalau aku makan, aku bisa sama seperti Allah. Tidak perlu bergantung sepenuhnya dengan Allah. Aku bisa memutuskan berdasarkan keinginanku sendiri, kehendak bebasku sendiri. Oleh karena itu Adam dan Hawa sudah tidak punya kuasa untuk menolak. Mereka langsung makan dan jatuhlah dalam dosa. Di saat itulah yang namanya kehendak bebas bermultiplikasi. Oke, mungkin saudara masih bingung, saya ajak lihat ayatnya ya saudara. Kita lihat ayatnya. Ya, ini saya bagikan tentang free will dan God will ya. Saudara, antara kehendak bebas dan kehendak Bapa. Ayatnya di sini saudara. Kejadian 3 ayat 22. Kita sama-sama baca saudara. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Waktu saya baca ayat ini menggelitik hati saya saudara. Ya, di sini katakan ya, firman Tuhan mengatakan ya, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, pikiran saya tertuju kepada Kejadian 1. Bukankah Tuhan sudah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah Bapa? Betul nggak? Tapi yang namanya serupa itu baru mirip, belum 100% persis, ya kan? Itu Kejadian 1. Tapi Kejadian 3 Allah sendiri bicara, mungkin bicara dengan malaikat di surga lainnya. Dia bilang begini, sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama seperti kita. Berarti tingkat keserupaannya dari Kejadian 1 ke Kejadian 3 itu sudah meningkat, sudah lebih mirip. Betul nggak? Kalau saya artikan gitu seperti itu, ya kan? Sudah lebih mirip. Nah, miripnya dalam hal apa? Tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Artinya manusia sudah dapat bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan menurut kehendaknya sendiri. Karena dia sudah tahu mana yang benar, mana yang jahat. Tidak perlu bergantung dengan Allah.
Dari mana saya tahu? Dia lanjutkan begini, Tuhan yang ngomong nih. Ya, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Allah Bapa itu Maha tahu. Akibat mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, tahu ini mana yang baik dan mana yang jahat. Selanjutnya mereka tidak lagi menunggu apa yang Bapak perintahkan. Mereka akan mengulurkan tangannya untuk mengambil buah pohon kehidupan, supaya bisa hidup kekal selama-lamanya. Nah sekarang perhatikan, sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka boleh nggak makan pohon kehidupan? Boleh nggak? Boleh. Oleh karena itu Adam dan Hawa nggak bisa tua, hidupnya kekal. Boleh sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka setiap hari mau makan buah kehidupan, itu boleh, silakan saja. Nggak dilarang oleh Allah Bapa. Tapi lucunya setelah mereka makan buah pohon baik dan jahat, justru itu dilarang. Kenapa? Karena kalau mereka makan itu, mereka akan hidup kekal selama-lamanya dan mereka sudah 100% sama seperti Allah. Kalau mereka 100% sama seperti Allah, dunia bahaya. Ya tahu ya. Kalau Allah tahu ini baik dan ini jahat, Allah selalu melakukan hal yang baik, tidak mungkin yang jahat. Tapi kalau manusia tahu ini yang baik dan jahat, kehendak bebasnya yang menentukan. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan pakai alasan, ya seringkali kita pakai alasan kalau kita Tuhan kalau suruh kita yang baik-baik sih, yang enak-enak sih oke-oke aja, kita langsung taat ya. Tapi kalau udah coba suruh ke yang pelayanan yang agak dalam, yang agak sepi, yang agak kurang subur begitu ya, ini khususnya buat hamba-hamba Tuhan. Alasannya 1001 macam alasan. Kan Tuhan kasih free will, itu kan pengertian kita gitu. Kan Tuhan kasih kita kok enggak bisa, saya kan boleh bebas, saya kan boleh nego sama Tuhan. Masalahnya Yunus nego sama Tuhan, Yunus gak nego sama Tuhan, masuk perut ikan. Saudara mau masuk perut ikan enggak? Kan enggak. Ya, jangan pakai alasan Tuhan kasih free will. Tuhan enggak kasih free will. Free will akibat dari dosa buah pengetahuan baik dan jahat. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan Yesus mengajarkan, aku datang ke dunia hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu ibaratnya seperti makanan kehidupan sehari-harinya. Yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus tidak omdo. Dia buktikan di mana? Pergumulan Taman Getsemani. Jikalau cawan ini berlalu, biarlah ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Amin. Amin. Dia memberikan contoh pada kita, saudara. Ya, dia bisa katakan begini kepada bapaknya, Bapak, aku punya hak untuk hidup nyaman, punya hak untuk hidup tidak mau menderita di atas kayu salib. Aku punya hak. Kalau Yesus milih haknya, milih free will-nya, kira-kira saudara dan saya diampuni enggak? Gak terjadi. Tapi mungkin Tuhan bisa pilih pakai cara yang lain, Allah Bapa. Ya, tapi Tuhan Yesus itu anak yang taat. Yang mengerti katakan amin. Bukan kehendakku, ia menyerahkan hak free will-nya, tapi kehendakmu. Dengar baik-baik. Tuhan saat itu, Tuhan Yesus sudah menang. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus menang bukan pada waktu dia mati di kayu salib, bukan waktu dia bangkit dari antara orang mati, bukan waktu dia naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus menang pada saat awal pertama pergumulan di Taman Getsemani. Dia menyerahkan hak free will-nya kepada Allah Bapa. Saat itulah kemenangan sudah terjadi. Yang mengerti katakan amin. Sama seperti saudara dan saya, seringkali dihadapi pergumulan. Ketika saudara rela menyerahkan haknya, saat itulah saudara menang. Yang mengerti katakan amin. Masalahnya pikirannya masih, boleh dong, hak free will boleh dong. Pokoknya yang enak-enak aja, yang susah-susah kasih Pak Im. Yang gak susah kasih Pak Im, yang gak enteng gua. Itu dia. Hari ini pastikan keberadaan saudara dan saya hanya untuk melakukan kehendak Bapa.
Mungkin kita nggak enak melakukan kehendak Bapa, tapi ada kemuliaan yang besar, ada kemenangan besar yang akan saudara dan saya nikmati. Iman saudara akan bangkit, akan menjadi kuat, akan menjadi sehat di dalam Dia. Setuju? Yang ketiga, seringkali untuk Tuhan agar kita bisa bangkit dalam iman kita, seringkali Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya skenario-nya Tuhan. Saya pakai istilah baru ya, mengalami skenario-nya Tuhan. Karena seringkali kita kadang-kadang diingatkan firman Tuhan, kita juga nggak sadar karena free will-nya begitu kuat, saudara. Betul nggak? Gitu? Kita masih ngeyel. Ayat aja bisa kita putar balikan, bisa kita main-mainkan. Maksudnya tafsirannya, betul nggak? Demi sesuai dengan keinginan kita, itu free will, saudara. Gak sadar-sadar, saudara. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan skenario-nya. Ya, kita lihat 1 Petrus 1 ayat 7. Kalau saudara baca di ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun engkau merasakan berduka cita karena pencobaan-pencobaan yang engkau alami. Ya, yang ketujuhnya, maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Belum saya pencet udah balik. Oke. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya penderitaan yang kita alami, untuk supaya kita bisa bangkit secara iman, untuk kita bisa mengenal dan melihat Tuhan di dalam setiap masalah hidup yang kita hadapi. Yang setuju katakan amin. Saya berikan contohnya, ya, saudara pasti paling sering dengar, yaitu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, ya, kita nggak usah baca ayatnya karena panjang untuk singkat waktu, saudara. Ya, saya jelaskan saja, saya ceritakan. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya itu berjalan dulu, naik perahu, menyeberang dulu, betul nggak? Tuhan Yesus masih tinggal, stay. Murid-muridnya disuruh. Nah, kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak mereka bakal ketemu dengan yang namanya angin sakal, angin badai? Tahu nggak? Halo? Tahu, ya, jangan ragu-ragu. Pasti tahu. Kenapa kok Tuhan Yesus suruh mereka sendirian? Itu skenarionya Tuhan. Tahu nggak Tuhan Yesus mereka bakal ketakutan? Tahu. Ya, jangan bilang murid Yesus yang selama ini berjalan bersama Yesus sudah punya iman yang kuat. Belum. 12 murid termasuk Petrus itu nggak punya iman. Bukan nggak punya iman, imannya belum terbukti. Yang mengerti katakan amin. Sama seperti saudara dan saya yang nyampaikan firman ini juga. Kalau di gereja, wah, imannya kayaknya kenceng, saudara. Yes, aminnya kenceng, paling kenceng, saudara. Tapi di luar sono ketika menghadapi sesuatu yang besar, hilang. Mana imannya? Ya, makanya Tuhan bilang, ketika datang di dunia tidak didapati iman satupun. Tuhan tahu, saudara. Sangat tahu. Dan ketika murid Yesus ketakutan, Tuhan Yesus nggak berlari-lari. Nggak langsung Tuhan Yesus kayak time machine, dia langsung muncul di tengah-tengah perahu. Enggak. Tuhan Yesus jalan pelan-pelan, asal kelakon. Kalem, nyantai. Sengaja, iya. Apa itu? Skenarionya kembali. Skenarionya tuh. Nah, saat Tuhan Yesus berjalan, murid-muridnya melihat. Mungkin wajahnya nggak kelihatan karena mungkin agak jauh. Cuma ngelihatnya jubahnya putih. Dan mereka teriak apa? Mereka kenal itu Tuhan? Tiap hari loh mereka bersama-sama loh. Nggak kenal, mereka teriak apa? Itu hantu. Cuma yang bikin saya bingung gitu ya. Kok bisa mereka tahu itu hantu? Berdasarkan baju putih. Padahal waktu itu belum ada film horor. Suster ngesot pun juga belum ada.
Kok bisa tahu, kok bisa teriak itu hantu? Nah itu saya agak bingung itu. Puji Tuhan ya, Tuhan diteriakin itu hantu, Tuhan tidak kepahitan. Ya, kalau saya mungkin bisa kepahitan mungkin. Itu puji Tuhan, Tuhan baik. Dia hanya dengan sabar, tenang, aku ini Tuhan. Dan tahu selanjutnya, Petrus kan ngomong, kalau engkau ini Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Sekali lagi, Petrus itu punya iman belum? Halo? Itu punya iman enggak? Enggak saudara. Kalau orang yang khotbahkan iman Petrus dengan ayat ini salah besar. Iman Petrus sama dengan kita. Enggak punya iman saudara. Cuma Petrus itu merasa yang paling senior saudara di antara. Yang paling suka apa ya? Nonjol mungkin sifatnya gitu. Dari yang lain. Jadi aku bilang, kalau engkau ini Tuhan, buktikan aku berjalan di atas air. Sekali lagi Tuhan tidak kepahitan. Tuhan malah bilang, terus datanglah. Yang gak film teruslah. Datanglah. Nah, sebuah kalimat datanglah itu adalah firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ketika Petrus mendengar itu datanglah. Dan dia melangkahkan kakinya. Apa yang dia injak? Bukan. Fakta, air. Data, itu air. Yang setuju katakan amin. Tapi ketika dia mendengar datanglah dan dia percayai, yang dia injak walaupun fakta, data itu air, yang dia injak adalah firman. Yang jauh lebih keras daripada batu. Yang setuju katakan amin. Amin. Ibaratnya begini, ya ini agak dalam saudara. Kalau saudara akan percaya firman tanpa ragu-ragu, engkau percaya dan engkau lakukan, Petrus itu dibawa ke dunianya Tuhan. Walaupun fakta yang kita lihat air. Data menunjukkan itu air. Orang jalan pasti tenggelam. Tapi ternyata dia bisa berjalan. Yang paham katakan amin. Amin. Namun itu belum cukup saudara. Itu belum menunjukkan iman Petrus. Sampai di tengah jalan, tiba-tiba pipinya ini kena tiupan angin, sepoi-poi. Kok isis, sejuk. Dia mulai melihat, kok gelap ya? Kayaknya orang mulai sadar gitu dia ya. Gelap ya, dan lihat bahwa air. Tenggelam nggak? Tadi di dunia Tuhan begitu melihat sekitarnya langsung tenggelam saudara. Apa yang terjadi? Petrus langsung tenggelam nggak? Dia nggak langsung tenggelam bleb ke bawah enggak, saudara. Dia masih berusaha dengan sekuat tenaganya karena dia nelayan jago renang. Yang mengerti kata amin. Jago renang, kalau saya langsung tenggelam nggak muncul lagi. Dia kagak, dia nelayan hebat itu. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak kurang akal saudara. Dia kasih gelombang yang tidak pernah berhenti. Sejago-jagonya orang renang kena gelombang yang tidak pernah berhenti, tenggelam juga. Yang mengerti katakan amin. Pada saat dia tenggelam dan semakin tenggelam, semakin berusaha semakin tenggelam, dia hanya berseru, Tuhan tolong. Tidak pernah terlambat. Tangan Tuhan selalu tepat menolongmu. Amin. Saat Petrus menyerah dan Tuhan tolong, saat itu juga entah pakai apa dia, pokoknya Tuhan sudah mengenggam tangannya Petrus. Ayo terus naik perahu. Dan Petrus dia bawa naik perahu. Apa maksud dari semua apa yang saya ceritakan? Kita sama saudara dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ya tentunya sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebetulnya nggak punya iman walaupun sudah berjalan setiap hari bersama Tuhan Yesus. Saudara setiap minggu sekali, mereka setiap hari pun tidak membuktikan imanmu bertumbuh. Tapi Tuhan kasih skenario-nya untuk satu tujuannya. Untuk saudara dan saya
dapat melihat Tuhan berjalan di atas masalahmu. Tuhan berjalan di atas air. Tuhan berjalan di atas masalahmu. Yang mengerti katakan amin. Yang saya mau pertanyakan, ketika saudara mengalami penderitaan, ketika saudara mengalami masalah berat silih berganti, hal-hal yang menakutkan engkau, apa yang kau lihat? Hari-hari ini apa yang kau lihat? Engkau lihat hantu atau engkau lihat Tuhan? Ayo jawab. Lihat Tuhan yang benar. Yakin. Kenapa engkau mau didoakan? Datang-datang, ayo tolong doain Tuhan. Aduh, gimana ini gua nasibnya? Kenapa engkau takut? Ya mungkin saudara bilang lihat Tuhan karena nggak lihat sosok hantu, ya kan? Nggak lihat sosok jubah putih, enggak. Tapi emang kita nggak lihat dalam masalah itu hantu. Tapi sadarkah saudara ketika saudara melihat masalah yang berat, saudara merasa ketakutan, saudara merasa khawatir, saudara merasa cemas, bahkan saudara stres, depresi. Itu berarti saudara melihat sosok hantu. Walaupun bukan secara fisik, nangkep ya? Hal membuat saudara ciut, takut, tidak percaya sama Tuhan. Artinya saudara telah melihat hantu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Tapi Tuhan baik. Tuhan justru mau di dalam skenario hidup, di dalam hidupmu ada skenario setiap masalah yang berat. Percayalah, kitab hidupmu sudah tertulis di tangannya, sudah tertulis dalam kitab-kitabnya. Termasuk skenarionya. Mungkin kita nggak mengerti seperti lagi tadi waktu belum firman kita naikkan lagu itu. Waktu Tuhan kita nggak mengerti kan kita takut. Tapi itu skenarionya Tuhan. Tujuannya supaya saudara tetap melihat Tuhan yang berjalan di atas masalahmu, bukan hantu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Tapi mungkin kenyataannya kita sama seperti Petrus. Seolah-olah kita punya iman. Ya sudah didoakan seolah-olah iman kita bangkit. Tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari rupanya ada angin sepoi-poi. Tiupan angin yang menyadarkan kita. Apa itu? Kenyataan dan fakta. Kenyataan, fakta dan data-data. Oh, gak bisa lah. Kamu kan sering didoakan yang gak berhasil. Ya, kamu kan gak mungkin lah kamu bisa lah. Itu tiupan angin saudara. Nanti tiupan angin sering menyadarkan kita itu kembali berpikir secara manusiawi, melihat data dan fakta yang ada. Dan pada akibatnya iman kita dibawa merosot jauh tuh ke bawah. Seperti Petrus tenggelam. Ya kita berusaha, tapi semakin berusaha kita semakin tenggelam. Kembali lagi ada skenario Tuhan. Sampai saudara bilang, angkat tangan dan saudara bilang, Tuhan tolong. Percayalah Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Sedikitpun tangan Tuhan akan tepat datang menolong engkau tepat pada waktumu. Amin. Amin. Saya berdoa kita bisa melihat Tuhan dalam setiap masalah hidup yang kita hadapi. Kalau selama ini kita selalu melihat betapa kecilnya kita, betapa besarnya itu masalah. Hari ini engkau datang, oh itu cuma skenarionya Tuhan. Pasti ada tangan Tuhan yang menolong kita. Dan kita melihat Tuhan yang berjalan atas masalah yang kita hadapi. Setuju? Ya, jadi 3 hal. Persiapkan wadah yang baru, hidupmu yang baru, tidak boleh campur-campuran, tidak boleh separuh-separuh. Harus 100% baru di hadapan Tuhan. Dan kau harus menyadari identitasmu ada untuk melakukan kehendak Bapa. Bukan terus mengutamakan free will kita. Free will itu akibat daripada dosa turunan Adam dan Hawa. Dan sekalipun yang kita hadapi sesuatu yang sulit, sesuatu yang kita secara manusiawi nggak bisa hadapi, tetap ada Tuhan. Belajarlah melihat Tuhan selalu berjalan di atas masalahmu. Bukan lagi hantu yang kau takuti, bukan lagi masalah yang begitu besar menakutkan.
tapi Tuhan ada di atas masalah tersebut. Amin. Masih ada waktunya, boleh saya berikan kesaksian? 5 menit saja ya, mungkin lebih dikit ya. Saya menyampaikan firman ini, saya dapat firman ini ketika saya awal setiap bulan khotbah di gereja saya, bulan Mei awal. Ya, kalau di gereja lokal saya harus nyampein ya pada mereka. Saya udah bagikan, pas hari itu saya dapat hadiah dari Tuhan. Saya dapat cucu pertama. Wah, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya seneng ya saudara. Seneng banget saudara. Habis firman pokoknya selesai pelayanan, kabar cucunya udah lahir. Wah, itu sudah anak saya udah yang satu nikah 3 tahun belum dapat, yang 2 tahun juga belum dapat. Saya udah orang lain yang lebih muda dari saya pengerja sudah dapat semua, cucu sudah jadi akong saya yang sudah lama banyak ada cucu rohani, cucu sendiri nggak ada. Baru kali ini dapat cucu rohani, seneng saudara. Tapi saudara, ini flashback. Waktu pertama kali istrinya hamil, ada perasaan nggak enak dalam diri saya. Nggak tahu itu apa, pokoknya kayak entah mungkin karena hamil cucu pertama jadi agak was-was gitu loh ya. Tapi saya berusaha menepis, saya berusaha abaikan, saya nggak cerita sama istri saya, nggak cerita sama anak saya diamin aja. Nah pada waktu cucu saya ini lahir, sebelum seminggu, istri saya mimpi yang buruk tentang kelahirannya. Dia juga nggak cerita sama saya, pokoknya dia bangun langsung dia ngajak saya berdoa. Dia nggak, dan saya juga nggak mau tahu karena saya punya firasat yang saya juga nggak mau tahu gitu. Saya juga nggak cerita ketika dia bilang aku mimpi buruk, saya juga nggak nambahin. Saya nambahin dia tambah khawatir gitu loh. Jadi kita doa aja. Gitu. Dan waktu kabar dia lahir, saya tanya sehat, wis tenang, lega ya, enak, tenang, wah puji Tuhan. Nah, ternyata itu salah, pikir saya, salah gitu. 4 hari kemudian, anak ini tiba-tiba nangisnya, biasa kalau nangis, tiba-tiba kayak ada yang menahan, terus hilang. Curiga orang tuanya, langsung dibawa ke rumah sakit, kan rumah sakitnya dekat sama rumahnya. Dibawa rumah sakit, dicek. Ternyata kena pneumonia natal apa gitu, ya istilahnya begitu. Itu sudah sore harinya, dan dibawa ke rumah sakit sore harinya. Dan besokannya diperiksa lebih lanjut. Ternyata jantung ada saluran PDA-nya belum tutup saluran PDA, dan itu 4,5 mili. Gede saudara, 4,5 mili. Kalau 1 mili, di bawah 1 mili itu boleh nggak usah dioperasi. Bisa nutup sendirinya. Ini 4,5 mili dan dokter bilang ini harus dioperasi. Dan kapan dioperasi? Bisa nggak nunggu 6 bulan? Harus lihat kasusnya. Karena ternyata anak ini kalau ketika diminumin susu, ya ketika dia minumnya agak tergesa dikit, itu langsung saturasinya turun dari 90 turun ke 70 saudara. Bahaya. Wah kita dengar begitu. Ampun deh. Apalagi terus dikatakan itu size jantungnya membesar karena kebocoran itu size jantungnya bengkak. Akibatnya katupnya ini nggak nutup sepenuhnya dan itu kemana-mana. Wah di hadapan seperti itu saudara, itu tiupan angin yang keras saudara. Dan saya tahu sangat berat buat anak saya yang harus bikin keputusan itu. Ya kita doa. Jujur saudara, saya juga sama seperti Petrus tidak punya iman. Udah habis khotbah begini, saya sendiri juga terbukti belum punya iman yang begitu kuat. Dan saya berkata, saya datang sama Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Jurusnya Petrus saya ambil. Saya teriak, Tuhan tolong. Tapi saya perkatakan Mazmur yang tadi kita baca. Ya, saya perkatakan, Tuhan Engkau sudah menenun anak ini sejak ada dalam kandungan ibunya. Dan bahkan ketika anak ini lahir, Engkau sudah menulisnya dalam kitab-kitab-Mu. Dan semua hari-hari, bahkan hari yang belum dia lewati, sudah tertulis dalam rancangan-Mu. Dan aku percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik buat anak ini. Tapi tiupan angin tetap aja kencang saudara. Yang begini, yang begitu saudara. Dan kita pikir anak ini kan baru lahir.
Dan dokter bilang nggak bisa nunggu-nunggu juga. Nunggu sampai 6 bulan. Nggak bisa. 4,5. Lalu dokter ada bilang, coba kita usahakan pakai cara paracetamol apa itu. Pokoknya ada namanya paracetamol apa gitulah. Itu terapi paracetamol apa gitu. Itu akan menutup. Tapi nggak tahu menutupnya sampai berapa. Dan paling banyak hanya 3 kali. Selewat 3 kali nggak bisa. Kalau nggak bisa operasi. Wah, kita minta ya tim gereja juga bantu doa. Dan hasil terapi pertama mengecil dari 4,5 menjadi 2,2, 50% saudara. Tapi masih tetap harus dioperasi saudara. Terapi yang kedua. Setelah terapi yang kedua, nah waktu itu anak saya dapat saran dari dokter yang di sono juga, dokter lain. Coba bawa ke kenalan dokter itu. Eho. Periksa lagi, second opinion. Kebetulan waktu itu dia masuk VIP mahal, ya obat-obatannya juga mahal. Jadi caranya harus mau turun downgrade, harus dikeluarin kaki ambulan, masuk lagi. Baru bisa di downgrade, itu aturan rumah sakit. Ya udahlah, dikasihlah ambulan sewa, dibawa ke tempat dokter yang lain, diperiksa. Itu yang kedua, diperiksa lagi tetap 2,2, tapi itu 2,2 itu dalamnya, yang bagian ujung luarnya 1,8. Dan yang terapi ketiga tetap sama, nggak berubah. Tapi dokter bilang, ya anak ini makan minumnya masih bagus. Kalau sampai satu saat minumnya masalah, harus operasi, nggak ada pilihan lain. Ya hanya kita berdoa, ya kita doakan, ya kembali, Tuhan tolong, kalau bisa anak ini jangan operasi. Dan kemarin terakhir singkat cerita, anak saya bilang, sudah di echo lagi, lubangnya sudah samar-samar. Sudah nggak begitu jelas, tapi tetap ada, tapi sudah nggak begitu jelas. Dan puji Tuhan, anak ini sampai ini udah hampir 2 bulan tetap sehat. Amin. Ya, amin. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita belajar, walaupun dalam ketakutan, dalam keterbatasan kita, tapi kita selalu belajar melihat Tuhan berjalan di atas masalah kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Tangan Tuhan selalu tepat menolong kita pada waktunya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Biar dengan nada lembut saja. Masing-masing taruh Alkitabmu, masing-masing arahkan hatimu kepada Tuhan. Mungkin kita sedang diperhadapkan masalah yang begitu sulit, yang membuat kita secara manusiawi kita frustrasi, ketakutan. Ketahuilah itu kita sedang melihat manifestasi pekerjaan daripada hantu, daripada si jahat. Itu bukan walaupun Tuhan izinkan, tapi itu bukan datangnya dari Tuhan. Datang kepada Tuhan, tetap percaya, jangan pernah putus asa. Walaupun kau sudah seringkali kita berdoa, seringkali kita berseru kepada Tuhan. Walau mungkin saudara sudah berusaha untuk melakukan ini dan itu, tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin saatnya kita teriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong. Dan perkatakan firman-Nya, apa yang kau terima dari Tuhan, perkatakan. Karena itu yang menghadirkan Tuhan dalam hidupmu. Nah itu yang mengakui engkau yang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupmu. Dan aku berdoa, mulai hari ini engkau tidak melihat lagi manifestasi pekerjaan iblis atas masalahmu, tapi engkau sedang melihat Tuhan
yang berjalan di atas masalahmu. Engkau tidak lagi pernah mengeluh, dan engkau tetap bergembira, bersukacita, karena itulah yang engkau akan alami, berjalan bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan dan kuasa Roh Kudus saat ini mengalir atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak lagi melihat keadaan dan fakta yang ada, tapi engkau akan melihat Tuhan bersamamu. Firman-Nya selalu datang tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya yang butuhkan adalah kita mengakuinya dan memperkatakannya dan melakukannya. Melangkah seperti Petrus melangkah keluar dari perahunya. Dia dibawa ke dalam dunianya Tuhan. Demikian saudara dan saya, ketika kita belajar melangkah di dalam iman, maka yang walaupun kita alami adalah fakta dan data yang ada, tapi sesungguhnya kebenaran Tuhan yang itu kita nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus, itu terjadi atasmu, terjadi atasku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami serahkan semua di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan, amin. Kembali untuk setiap jemaat kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Oh syekaralabah, syekaralabah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Bapak Pendeta Freddy Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami mendengarnya Tuhan, dan kami tidak hanya mendengar, kami akan menjadi Tuhan orang-orang yang melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan Tuhan. Kau berkati Tuhan keluarganya Tuhan, seluruh keluarga besarnya Tuhan. Biarlah Tuhan pencurahan Roh Kudus-Mu tercurah atas keluarga ini. Kau berkati dengan luar biasa lagi Tuhan. Lebih heran lagi. Pakai Tuhan. Perluas lagi daerah pelayanannya Tuhan. Dan kemanapun ia berada, ia memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mentor-mentor rohani kami Tuhan. Untuk Bapak Niko Tuhan beserta dengan wakil-wakilnya Tuhan, untuk Gembala CK4 beserta dengan wakil-wakilnya Tuhan, dan seluruh staf pengembalaan di bawah CK4 Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar visi misi-Mu Tuhan turun Tuhan atas gembala rohani kami Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Emmanuel Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu beserta Bu Helen, anaknya Aha, Debbie, dan cucunya Abigail Tuhan. Pakai keluarga ini Tuhan untuk menjadi teladan bagi kami Tuhan. Bawa kami Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami masuk Tuhan lebih dekat lagi kepada Engkau. Beserta dengan gembala, wakil gembala tempat ini Tuhan, Pak Wisnu, Bu Susi, dan anaknya Adit Tuhan. Pakai Tuhan lebih luar biasa dan lebih heran lagi Tuhan. Biarlah Tuhan GB Home Palem Galaxy Tuhan semakin bertumbuh berkembang di dalam Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan, gereja kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk setiap Tuhan Pentakosta ketiga Tuhan, lembaga Pentakosta 3 Tuhan. Kau pakai Tuhan, biarlah Tuhan ada terjadi Tuhan Pentakosta ketiga yang terbesar dan terakhir Tuhan, mulai dari Indonesia Tuhan sampai ke bangsa-bangsa, mulai dari timur ke barat Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu Tuhan dan di pikiran-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan mulai dari Presiden, Wakil Presiden Tuhan, dan seluruh jajaran kementerian yang ada Tuhan, mulai dari terendah sampai tertinggi Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan virus corona akan berhenti di dalam nama Tuhan, dan ekonomi akan bangkit Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan Tuhan setiap jemaat yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jawab Tuhan setiap doa mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berberat Engkau hibur Tuhan, yang susah Tuhan Kau berikan kekuatan Tuhan, sehingga mata mereka boleh tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Mereka boleh hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan, dan mereka Tuhan boleh menyambut Tuhan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Maranatha, Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mulai saat ini jemaat Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin, 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 amin.
Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.